di hadis Abi Dzar di malam yang ke-23, 25 ke-27. Setelah itu Nabi meninggalkan sholat tarawih. Dikarenakan khasyitu an tufridha alaikum. Ditakutkan akan diwajibkan kepada kalian. Maka dari sini kita mengingatkan bahwa asal sholat malam adalah sholat tarawih. Maka mereka orang-orang yang melaksanakan, ayo kita melaksanakan sholat tarawih. Kemudian setelah itu di pertengahan malam, ayo kita melaksanakan sholat qiyamul lail. Maka di sini yang kita katakan dengan sebutan ini qiyamut tarawih, qiyamul Ramadan, ini qiyamul lail, di situ perlu dipertanyakan. Kok dibedakan? Padahal intinya sama. Alhasil kita kembali kepada pendalilan hadis yang dijadikan istidlal Imam Malik. Pertama, hadis yang masyhur dari Aisyah. Yang mana hadis ini muttafaqun alaih. Disebutkan oleh Aisyah, kana Nabiya sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail. Bahwa Nabi salat malam, lihat pendalilannya salat tarawih dengan salat malam. Bahwa Nabi salat malam ihda asrata rakaah. Melaksanakan salat malam itu 11 rakaat. Fa idza tala al-fajr shalla rakaatain khafifatain. Tsumma taja'a ala sikkihi al-aiman hatta yaji al-muadzin fayu'adzinu. Kemudian Nabi setelah melaksanakan 11 rakaat dan dohirnya di sini adzan, maka Nabi melaksanakan salat 2 rakaat yang ringan. 2 rakaat qabla al-fajr. Ini tafsir sebagian ulama. Maka menunggu beberapa waktu sampai kaum muslimin berkumpul dan sebagainya, kemudian Nabi melaksanakan salat fajr. Al-muadzin fayu'adzinahu. Kemudian muadzin membangunkan iqamatis salat. Maka di sini dari segi pengamalan saja. Nabi salat malam 11 rakaat. Tidak disebutkan 23, 21. Ini dari hadis tentang salat malam. Dan datang dari Abu Salamah ibni Abdurrahman lebih detail lagi. Yang hadis ini muttafaqun alaih. Bahwa tabi'i Abu Salamah ibni Abdurrahman bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Kaifa kanat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan?" Bagaimana dulu salat Nabi di Ramadan? Di sini pertanyaannya salat malam namun di bulan Ramadan. Seperti tadi kami sebutkan. Maknanya tarawih ataupun salat malam itu sama. Bagaimana salat malam di bulan Ramadan khusus, wahai Ummul Mukminin Aisyah? Qalat, dikatakan oleh Aisyah, maka yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asrata rakaah. Bahwa Nabi tidak lebih menambah dari salatnya baik di bulan Ramadan ataupun selain bulan Ramadan. Nah, ini menjadi pendalilan juga bahwa salat tarawih dengan salat malam itu sama. Namun di sini dibedakan di bulan Ramadan karena ada sunnah man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban di hadis Abi Hurairah bahwa menghidupkan di malam-malam Ramadan di sini lebih utama dan para fuqaha menyebutnya salat tarawih. Maka di sini disebutkan oleh Aisyah dengan jelas bahwa Nabi tidak menambah di salat malamnya baik di Ramadan ataupun salat malam di bulan Sya'ban seperti sekarang tidak lebih dari 11 rakaat. Maka ini hadis dari Aisyah. Dari 2 hadis menceritakan pertama kebiasaan Nabi salat malam 11 rakaat. Dan juga di saat ditanya oleh Abu Salamah ibni Abdurrahman, khusus di bulan Ramadan wahai Ummul Mukminin berapa rakaat? Tidak lebih dari 11 rakaat di Ramadan dan bukan Ramadan. Maka di sini menjadi pendalilan bagi pendapat Imam Malik bahwa Aisyah radhiyallahu anha yang paling banyak mengetahui dari sahabi yang lain karena dia istrinya, banyak duduk Nabi terutama di malam-malamnya di saat menghidupkan sunnah-sunnah malam bersama istrinya terutama. Adapun dengan para sahabat kadang-kadang mungkin di jihad, di kemahnya, di saat peperangan, namun di malam-malam biasa dengan Aisyah. Terutama istri Nabi yang paling dicintai. Maka Aisyah di sini meriwayatkan hadis yang dia lebih mengetahui. Bahkan menyebutkan tidak ditambah.
menandakan dia mempunyai ziyadah ilmu. Maka ini wajah pendalilannya. Bahwa Aisyah mengatakan tidak lebih. Dan Aisyah di sini faqihah. Dia seorang yang berilmu, faqih. Tidak membedakan sholat tarawih dengan sholat malam. Di sholat malam biasa dan sholat tarawih tidak lebih dari 11 rakaat. Ini wajah pendalilan kita. Dengan pendalilan Aisyah yang merupakan salafus saleh. Yang mana kita manhaj salaf mengikuti para sahabat dan sahabiyah. Dan dia yang paling mengetahui bagaimana malam-malam Nabi. Karena dia istri yang tinggal bersama Nabi di malam-malam. Adapun Abu Hurairah, Ibnu Umar tinggal kadang-kadang bersama Nabi di malam. Namun jarang. Tidak seperti Aisyah. Dan begitu pun di hadis yang lain. Kalau tadi dari Aisyah. Mungkin hanya Aisyah saja. Tidak. Ada sahabat yang lain. Maka datang juga dari Quraib Maula Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas. Yang hadis ini muttafaqun alaih juga. Di mana berkata Ibnu Abbas, bitu inda khalati Maimunah. Bahwa aku bermalam di bibiku Maimunah. Siapa Maimunah? Istrinya Nabi. Fatahaddatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ahlihi sa'ah. Summa raqada. Maka aku saksikan Nabi berbicara dengan istrinya dan bibiku Maimunah. Kemudian Nabi tidur. Falamma kana sulusul lail al-akhir. Di saat sepertiga malam terakhir. Maka jam berapa sepertiga malam terakhir? Mungkin jam 3. Tergantung. Kalau kita maghrib misalnya jam 6:30. Tinggal dibagi. Sepertiga. Berarti sepertiga malam terakhir mulai dari jam 2 misalnya. Sampai fajar. Maka Nabi bangun. Kemudian. Summa qama fatawaddo'a. Kemudian Nabi bangun dan berwudu. Wastanna. Dan Nabi melaksanakan salat yang sunnah. Fasalla ihda asrata rakaah. Dan Nabi melaksanakan salat 11 rakaah. Summa adina Bilalun. Fasalla rakaatain summa kharaja fasalla subuh. Kemudian adzanlah Bilal. Kemudian Nabi salat 2 rakaat. Kemudian keluar melaksanakan salat fajar. Maka syahidnya di sini fasalla ihda asrata rakaah. Ibnu Abbas mempersaksikan Nabi salat 11 rakaat di salat malam biasa. Maka dari hadis-hadis seperti ini, dari Ibnu Abbas mempersaksikan bagaimana Nabi salat 11 rakaat, dan juga Aisyah di hadis yang pertama tadi muttafaqun alaih mempersaksikan Nabi salat 11 rakaat. Kemudian adzan salat 2 rakaat yang ringan, dan bahkan di hadis Aisyah ditanya oleh Abu Salamah ibni Abdurrahman, bagaimana salat Nabi di Ramadan, khusus di Ramadan ingin salat tarawihnya bagaimana? Tidak ditambah dari 11 rakaat. Maka ini pendalilan dari hadis-hadis. Pendalilan dari pendapat yang mengatakan 11 rakaat. Pendalilannya jelas. Perbuatan Nabi disaksikan oleh Aisyah dan bahkan Ibnu Abbas. Dan bahkan Aisyah mengatakan tidak ditambah lebih dari 11 rakaat. Ini juga pendalilan lebih. Karena Nabi salatnya malam dipersaksikan oleh Aisyah setiap malam kebanyakannya. Dan dia mengatakan ucapan tidak lebih menandakan dia mempunyai ilmu yang lebih dari para sahabat yang lainnya. Kemudian selain itu, kita masuk kepada asar. Pendalilan yang lain asar dari perlakuan sahabat. Seperti diketahui di hadis yang di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa salat tarawih yang ada di zaman sekarang itu dihidupkan kembali oleh siapa? Siapa yang jawab? Oleh Umar Ibnul Khattab. Di riwayat Al-Bukhari bahwa dia keluar dengan Ibnu Abdul Qari ke masjid. Zahirnya Masjid Nabawi ataupun Masjid Al-Haram. Maka didapati di sana auza'an mutafarriqin. Orang-orang itu salat bermacam-macam. Ada yang sendiri, ada yang berkelompok. 1 imam, 2 makmum. Di sana 1 imam ada 5 makmum. Maka di masjid itu banyak. Dan bisa jadi ribut. Setiap orang membaca karena mempunyai imam, diangkat suaranya sedikit. Maka akhirnya Umar mengatakan, lau jama'na ala imamin wahidin. Faza'ama. Maka dia berazam, besok
dan setelahnya tidak boleh seperti ini. Karena dia Amirul Mukminin, pemimpinnya kaum muslimin. Bukan hanya mengurusi perkara dunia tetapi perkara agama. Saya inginkan dipimpin satu imam dalam salat tarawih ini. Bukan berkelompok-kelompok, jadi ribut di masjid. Ya sudah, akhirnya perintah ini dilaksanakan dan beroperasi kembali. Umar ibn Khattab melihat di masjid yang telah dia fatwakan, akhirnya dipimpin oleh Ubay ibn Ka'ab jadi imam satu. Maka di saat melihat keadaan, Umar berkata, nikmatul bid'ah hadihi. Maka sebaik-baiknya perkara yang baru tadi, yang tadinya tidak ada berkelompok-kelompok, sekarang imam yang satu, kenikmatan dari perkara yang baru ini. Dan ini bukan bid'ah yang dilakukan oleh Umar, tetapi Umar mengikuti Nabi salat tiga malam di hadis-hadis yang terdahulu dari hadis Aisyah dan yang lainnya, dan Abi Dzar dan yang lainnya. Maka salat tarawih adalah sunnah dan dulu Nabi melaksanakannya dan dihidupkan kembali oleh Umar. Kenapa dihidupkan kembali oleh Umar dan menjadi dalil? Karena dulu ditinggalkan karena ini khasyitu an tufridu alaikum. Aku takut salat tarawih ini menjadi wajib. Maka Nabi melaksanakan salat tarawih di malam pertama. Diketahui oleh kaum muslimin ikut salat, paginya dikabarkan kami salat bersama Nabi. Akhirnya berbondong-bondong di malam yang kedua. Dan berbondong-bondong masjid full house ataupun full masjid. Penuh masjid. Akhirnya di malam yang keempat Nabi sengaja tidak keluar. Meskipun Nabi iktikaf yang zahir sampai di beberapa riwayat disebutkan para sahabat berdaham-daham membangunkan Nabi. Nabi tahu namun tidak keluar. Setelah salat fajar dikatakan ini khasyitu an tufridu alaikum. Aku takut jika aku keluar dan terus melaksanakan salat tarawih jadi diwajibkan atas kalian dan kalian tidak akan pernah mampu. Akhirnya ditinggal dan dari sini di beberapa riwayat disebutkan di hadis Aisyah wal amru ala dalik. Maka perkara itu sampai meninggal Nabi adalah sunnah. Maka Umar ibn Khattab melihat kepada waktu lampau ditinggalkan oleh Nabi dikarenakan takut jadi wajib karena Nabi masih hidup. Sekarang Nabi sudah meninggal dan hukumnya tetap sunnah. Ijma kaum muslimin hukumnya sunnah. Ya sudah kita hidupkan kembali. Itu maknanya. Dikatakan nikmatul bid'ah hadihi. Maka oleh sebab itu sampai sekarang salat tarawih kita mengikutinya karena sunnah Umar yang berlandaskan dari sunnah Nabi. Maka ini sesuai dengan hadis Irbad ibn Sariyah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin adu 'alaiha binawajid." Yang maknanya wajib bagi kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin dan Umar minal khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Maka di sini pendalilan kita kembali kepada asar Umar. Bagaimana Umar dulu mempraktekannya? Diriwayatkan oleh Imam Malik dengan sanad yang sahih dari Malik dari Muhammad ibn Yusuf an Sa'ib ibn Yazid annahu qala amara Umar ibn al-Khattab Ubayya ibn Ka'bin wa Tamim ad-Dari. Maka dijadikan dua imam, Ubay ibn Ka'ab dan Tamim ibn Aus ad-Dari. An yakuma linnas bi ihda asrata rakaah. Agar sholat bersama manusia berapa rakaat? 11 rakaat. Ini Umar di saat menghidupkan kembali sunnah dari tarawih, dia memerintahkan 11 rakaat. Maka ini pun menjadi pendalilan dan sanad yang dikeluarkan oleh Imam Malik di dalam kitabnya Muwatta dari Muhammad ibn Yusuf dari Sa'ib ibn Yazid, maka semua rijalnya thiqah. Dan bahkan datang riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dari jalan yang lain untuk lebih menguatkan dari Yahya ibn Sa'id al-Qattan, imam, dari Muhammad ibn Yusuf, dari As-Sa'ib ibn Yazid, dari Umar, bahwa Umar mengumpulkan manusia ala Ubay dan Tamim ibn Aus ad-Dari, fakana yusallian ihda asrata rakaah. Maka mereka mereka salat dengan 11 rakaah di bulan Ramadan. Maka sanadnya pun sahih. Maka ini yang dijadikan pendalilan oleh Imam Malik. Maka di pelajaran di kesempatan malam ini karena sudah adzan juga, kita
cukup menyebutkan pendalilan dari pendapat Imam Malik dulu. Dan nanti di pelajaran yang akan datang, di sesi yang berikutnya, sesi ke-8, kita akan menyebutkan pendapat jumhur. Karena kita harus insaf. Apa makna insaf? And justice for all. Keadilan untuk semua. Dalam permasalahan fikih pun insaf. Misalnya 2 pendapat. Sebutkan pendapat kita yang dirojehkan. Dan sebutkan pendapat yang bertolak belakang dengan kita. Itu insaf. Tidak menyebutkan dalil kita dan dalil pendapat lain kita sembunyikan. Agar tidak diikuti. Tidak. Tetapi kita menyebutkan 2 pendapat tersebut. Maka kesimpulannya di malam ini kita hanya menyebutkan pendalilan dari jumhur. Pendalilan dari pendapat Imam Malik. Dan itu yang kita rojehkan. Dan itu dari para ulama di zaman sekarang. Yang merojehkan hanya 11 rakaat. Yang rojeh tidak lebih. Dan boleh ditambah 2 rakaat. Nanti akan kita bahas 2 rakaat itu. Itu adalah pendapat dari Syekh Al-Albani. Seperti di dalam kitabnya Qiyam Ramadan, dan juga pendapat Syekh kami Muqbil, yang mana dia juga banyak di fatwa-fatwa, dan kami nukilkan juga dari ucapannya dan bukan sekarang kita bahas. Maka 2 imam di zaman sekarang pun merojehkan ini yang rojeh. Adapun permasalahan ini seperti kami sebutkan, permasalahan yang luas. Namun pendalilannya di sini sangat mengena. Di mana yang paling kuat Aisyah mengatakan, dan dia yang paling banyak tahu bagaimana salatnya Nabi. Salat Nabi 11 rakaat di bulan Ramadan ataupun bukan di bulan Ramadan. Ini yang pertama. Dan yang kedua, Umar Ibn Khattab di saat menghidupkan kembali salat tarawih, dia memerintahkan Ubay Ibn Ka'ab dan Tamim Ibn Aus Ad-Dari atas berapa rakaat? 11 rakaat. Maka walau alam ini yang rajih. Adapun insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan kemukakan pendapat jumhur agar kita bersifat adil. Ini pendapat jumhur. Lalu kenapa kita rojehkan pendapat Imam Malik? Karena lafadznya begini lebih kuat. Lalu bagaimana menjawab pendapat jumhur? Nanti ada jawabannya di pelajaran yang akan datang. Maka kita cukupkan kajian kita. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira. Wa barakallahu fi ilmikum subhanakallahumma bihamdika.